Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepintas, tampilan sepeda gravel dan sepeda jalan raya terlihat sama. Bahkan ada yang beranggapan sepeda gravel adalah sepeda jalan raya yang menggunakan ban sedikit lebih lebar dibandingkan ban sepeda jalan raya dan menggunakan drop bar flare. Walaupun sepintas terlihat sama, kedua jenis sepeda ini dirancang dan direkayasa untuk tujuan yang berbeda. Sepeda gravel bukan sepeda drop bar pertama yang didesain untuk menjelajah medan off-road. Sebelumnya, kita mengenal sepeda cyclocross. Di samping lebar ban dan bentuk handlebar, hal yang paling mempengaruhi sepeda agar bisa mencapai tujuannya adalah geometri sepeda. Geometri sepeda ini jarang bisa dibedakan dengan kasat mata. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang geometri sepeda gravel sehingga kita bisa mengetahui bagaimana dan mengapa frame sepeda gravel berbeda dengan sepeda jalan raya dan sepeda cyclocross. Peran geometri frame. Geometri adalah dasar matematika yang memprediksi performa frame untuk tujuan bersepeda tertentu. Perubahan kecil menghasilkan hasil yang signifikan pada bagian geometri bingkai apapun. Mengubah sudut tabung walaupun hanya setengah derajat dapat secara dramatis mengubah posisi pesepeda di atas sepeda. Akan mempengaruhi cara kerja dan ketangguhan kemudi dan interaksi sepeda dengan medan yang dilalui. Geometri sepeda gravel semua tentang sudut. Sekali lagi, membandingkan frame sepeda gravel dengan sepeda jalan raya hanya secara visual kita sulit menemukan perbedaannya. Tetapi bila kita membandingkan tabel geometri kedua sepeda ini, kita akan menemukan banyak perbedaan. Tetapi harap digarisbawahi, tidak ada geometri mutlak. Setiap pabrikan memiliki penekanan yang berbeda, tergantung pada aspek kinerja frame mana yang ingin mereka tonjolkan. Pengukuran paling mendasar pada setiap frame adalah sudut seat tube, sudut head tube, tinggi rendahnya bottom bracket, dan jarak sumbu roda atau wheelbase. Interaksi antara ukuran tersebut seperti head tube angle dengan wheelbase menjadi dasar mendesain sebuah sepeda untuk menghadapi tantangan medan yang akan dilalui sepeda. Sepeda gravel didesain agar bisa pergi kemana-mana, on-road maupun off-road ringan, menempuh perjalanan yang jauh di jalan aspal, baik yang mulus maupun yang rusak, melintasi jalan setapak, bahkan jalan tanah yang sedikit bergelombang. Dengan kondisi medan yang dilalui sepeda gravel tersebut, di mana memiliki rentang yang lebar dari segi kesulitan teknis bersepeda, tantangannya adalah menciptakan geometri komprehensif yang memiliki kinerja yang hampir sama untuk semua permukaan jalan manapun. Kenapa road bike tidak untuk semua medan? Mengapa sepeda jalan raya tidak bisa digunakan untuk semua medan? Salah satu alasannya bisa kita lihat dari panjang wheelbase. Sepeda jalan raya atau sepeda cyclocross didesain untuk wheelbase yang lebih pendek dengan tujuan untuk mempermudah pesepeda melakukan drafting dan kemudi yang responsif. Dua tujuan ini, drafting dan kemudi yang responsif, tidak diperlukan oleh pesepeda gravel. Sepeda didesain dengan wheelbase yang pendek dengan alasan yang sederhana. Pesepeda membutuhkan posisi bersepeda yang lebih aerodinamis dan kemudahan dalam melakukan drafting posisi sepeda dalam kelompok. Sepeda yang lebih pendek secara inheren lebih reaktif untuk setiap tindakan pesepeda atau perubahan permukaan medan. Desain wheelbase yang pendek ini tentunya tidak ideal untuk desain sepeda gravel.
Kondisi permukaan jalan yang akan dihadapi sepeda gravel seperti di turunan jalan tanah yang panjang, permukaan jalan dengan kerikil lepas, berbatu, dan bergelombang, atau secara umum permukaan jalan yang kasar menghadirkan kondisi yang tidak terduga. Kondisi permukaan jalan yang memberikan kejutan yang tak terduga ini membutuhkan sepeda dengan tingkat stabilitas yang tinggi. Kestabilan sebuah sepeda diwakili oleh geometri sepeda yang memiliki jarak sumbu roda atau wheelbase yang lebih panjang. Sepeda dengan wheelbase yang lebih panjang selalu lebih stabil. Semakin jauh jarak antara kedua roda sepeda, semakin sedikit kedua roda tersebut akan saling mempengaruhi. Kemudi untuk medan sulit. Kelebihan sepeda dengan wheelbase yang lebih panjang adalah efeknya terhadap pengendalian kemudi. Sepeda dengan wheelbase pendek, kemudi relatif responsif. Sedikit saja ada pergerakan tangan atau benturan permukaan jalan terhadap ban, seperti melindas pinggiran kerikil atau batu, kemudi akan berbelok. Kemudi yang terlalu responsif ini tentunya tidak menguntungkan ketika menuruni permukaan kasar dalam kecepatan tinggi. Di samping itu, semakin banyak bahan prem yang kita gunakan, maka semakin bagus daya serap getaran, dan bersepeda pun menjadi lebih nyaman. Sepeda yang panjang tentunya membutuhkan bahan yang lebih banyak dibandingkan sepeda yang pendek. Di samping itu, sudut heat tube adalah nilai geometri lain yang mendefinisikan dan membedakan frame gravel dengan sepeda jalan aero yang ramping. Teori teknik dan leverage sudut heat tube sederhana. Kemudi yang lebih curam lebih cepat, dan kemudi yang lebih landai lebih lambat. Tetapi mengapa kita membutuhkan sepeda yang kurang responsif dengan kemudi yang lebih lambat? Sesuai dengan tujuan desain sepeda gravel yang tidak hanya menjelajah jalan beraspal mulus, tentunya akan menghadapi perubahan permukaan dan rintangan seperti kerikil, batu, atau akar pohon yang dapat mempengaruhi roda depan kita. Saat ban depan menghantam pinggiran batu atau kerikil, kemudi akan terpengaruh. Ban depan akan berbelok. Kondisi ini tentunya membutuhkan koreksi dari kita. Tangan kita akan berusaha memutar kemudi ke arah yang berlawanan dari arah gerak ban. Bila koreksi pergerakan ban ini terlalu sering dan pergerakannya lebar, akan membuat tangan kita cepat mengalami kelelahan. Karena itulah, kita membutuhkan sepeda yang tidak terlalu responsif terhadap pergerakan tangan atau pergerakan ban yang disebabkan oleh kondisi permukaan jalan. Inilah alasannya kenapa sepeda gravel memiliki sudut heat tube yang lebih landai. Semakin landai, semakin nyaman. Efek berikutnya dari sudut heat tube yang lebih landai adalah lebih nyaman ketika menghantam rintangan di permukaan jalan secara frontal. Atau dengan kata lain, semakin landai heat tube angle, maka akan semakin kecil getaran yang sampai ke tangan kita yang disebabkan oleh menghantam rintangan di permukaan jalan. Perubahan kecil dalam nilai heat tube angle akan memiliki efek yang menonjol pada dinamika kemudi. Stem pendek dan drop bar flare. Dua komponen sepeda ini yang paling berlawanan antara sepeda gravel dengan sepeda jalan raya. Sepeda gravel menggunakan stem pendek dan drop bar flare atau lebar, yang kebalikan dengan sepeda jalan raya dengan stem panjang dan drop bar sempit. Pilihan geometri kokpit ini melengkapi kestabilan sepeda yang disebabkan oleh sudut heat tube angle yang landai. Desain ini memungkinkan pesepeda gravel lebih maksimal mengendalikan kemudi untuk mengontrol defleksi roda depan yang besar saat melintasi serangkaian jalan tanah yang bergelombang atau berbatu dalam kecepatan yang tinggi. Di samping itu, desain ini memungkinkan pesepeda gravel membawa tas yang disimpan di drop bar yang tidak pernah akan dilakukan pada sepeda jalan raya. Keberadaan tas di drop bar ini akan lebih membantu dalam pengendalian kemudi. Menambahkan bobot pada stang atau frame akan mengubah pusat gravitasi sepeda gravel. Untuk mengatasi itu, leverage drop bar yang lebih lebar
dipasangkan dengan stem pendek membantu menstabilkan dinamika kemudi sepeda gravel yang penuh dengan bawaan saat menuruni medan yang sulit. Untuk pesepeda pemula, sepeda gravel dan sepeda jalan raya mungkin terlihat sangat mirip, tetapi tabel geometri menempatkannya di segmen produk yang sangat berbeda. Dan angka-angka yang paling mudah dijadikan sebagai buktinya adalah sudut heat tube, panjang wheelbase, lebar stang, dan panjang stem. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.